Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Selamat pagi semuanya. Heute wir lernen nochmal über Konjugation des Verbens und Konjugation von sein. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang perubahan bentuk kata kerja dan perubahan bentuk sein. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan bentuk kata kerja dan perubahan bentuk sein ini dikarenakan dalam bahasa Jerman setiap subjek memiliki perbedaan konjugasi. Ya, setiap subjek memiliki perbedaan perubahan. Mari sama-sama kita mulai dengan subjek ich dan du, diawali dari tanya jawab yang dilakukan oleh Nafhan dan Nanda. Mereka saling berkenalan dan saling memperkenalkan dirinya. Di sini diawali dengan Nafhan yang mengatakan, Nafhan, ich heiße Nafhan. Di sini Nafhan menyatakan kalau dirinya bernama Nafhan. Kemudian dia menanyakan kepada Nanda dengan pertanyaan wer bist du. Seperti yang kita ketahui, pertanyaan nama dalam bahasa Jerman bisa menggunakan wer bist du, bisa menggunakan wie heißt du, bisa menggunakan was ist dein Name. Tetapi di sini kita memilih menggunakan wer bist du. Kemudian dijawab dengan hai, ich bin Nanda, was machst du hier? Jadi di sini ada tanya jawab ya, ada tanya jawab antara Nafhan dengan Nanda. Di sini kalian bisa memperhatikan, saya tidak membacakan satu persatu, tapi di sini kalian bisa melihat pernyataan yang menyatakan dengan menggunakan subjek ich. Ich heiße, ich wohne, ich komme. Ya, di sini jelas kelihatan. Akhiran subjek untuk ich, akhiran untuk subjek ich, kata kerjanya adalah e. Sedangkan untuk du, kita bisa melihat dari pertanyaan was machst du, wo wohnst du, woher kommst du. Di sini kalian bisa melihat akhiran untuk subjek du, kata kerjanya adalah st. Kemudian kalian bisa melihat kata kerja sein-nya dari pernyataan nama atau pekerjaan atau usia. Yang di sini ada nama, ada juga pekerjaan ya. Di sini kalian bisa melihat ich bin Nanda, ich bin Schüler, ich bin Schülerin. Di sini kita bisa melihat kalau ich pasangan untuk sein-nya adalah bin. Sedangkan kalau du apa? Ya, satu-satunya du di sini yang menggunakan bentuk sein adalah pertanyaan dengan menggunakan wer bist du? Siapa nama kamu? Gitu ya. Wer bist du? Jadi di sini du pasti menggunakan sein bist. Ich pasti sein-nya adalah bin. Gitu ya. Ini sudah pasangan, jadi tidak bisa dipisahkan. Oke. Weiter, saya lanjut ke subjek berikutnya, yaitu subjek R. Di sini saya langsung masih Nanda dan Nafhan yang tanya jawab, tetapi tentang orang ketiga. Orang ketiganya di sini adalah kalian mengenal, di sini pasti mengenal ya, insya Allah mengenal. Namanya adalah Angga Bagaskara dan saya biasa memanggil Bagas. Dia kelas 11 IPA 2 gitu ya, berasal dari kelas 11 IPA 2. Dia adalah ketua MPK saat ini. Di sini saya mencoba untuk Nanda dan Nafhan saling bertanya jawab, tapi tentang orang ketiga. Orang ketiganya adalah dia laki-laki. Jadi untuk dia laki-laki, kata gantinya adalah R. Untuk subjek R gitu ya, untuk subjek R kata kerjanya akhirannya yang mana? Ya, macht dan get di sini contohnya. Akhirannya adalah T. Apakah hanya ini saja kata kerjanya? Tidak, banyak. Nanti kalian akan menemukan kata kerja yang lainnya di semester depan, itu banyak, tetapi memang harus tetap disesuaikan dengan subjeknya.
Bentuk sainnya gimana? Iya, bentuk sainnya adalah is. Oke, bentuk sainnya adalah is. Di sini yang menyatakan is dengan menggunakan R is aktif. Was is R is, therefore sit sender. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat kalau subjek R berakhiran T untuk kata kerjanya dan menggunakan is untuk kata kerja sainnya. Ah iya, saya hampir lupa. Di sini ada kata ganti kepemilikan. Seperti yang tadi, di sini ada kata ganti kepemilikan ya. Ya, kata ganti kepemilikan di sini ada was is sign hobby. Apa hobinya dia laki-laki? Sign di sini bukan maksud kata kerja sign ya. Sign di sini adalah kata ganti kepemilikan apa hobi dia laki-laki. Dalam bahasa Inggris di sini sign ini adalah his hobby, gitu ya. Jadi sign di sini bukan kata kerja sign, tetapi kata ganti kepemilikan atau kata ganti kepunyaan. Dalam bahasa Inggris his. Yang tadi saya lewatkan. Yang sebelumnya di sini ada dine dan mine ya. Dine itu untuk kata ganti kepemilikan. Iya, do. Di sini konteksnya dalam kalimat pertanyaan. Kalau mine kata ganti untuk kata ganti kepemilikan untuk iya, saya, gitu ya. Kata ganti kepemilikannya adalah mine, do kata ganti kepemilikannya adalah dine. Jadi kalau bertanya, apakah ini buku kamu? Is das dein Buch, gitu ya. Dia jawab, ya, das ist mein Buch. Tapi misalnya bukan, nein, das ist nicht mein Buch, gitu ya. Das ist nicht mein Buch. Itu bukan buku saya. Jadi harus diperlihatkan, kalau itu punya saya atau itu bukan punya saya. Jadi kalau untuk do, dein, kalau untuk mine. Sedangkan kalau untuk R dia laki-laki, sein. Kita lanjut ke subjek berikutnya, yaitu dia perempuan. Dia perempuan seperti yang telah kalian tahu, dia perempuan kata gantinya adalah she. Kemudian untuk predikatnya atau kata kerjanya, ya sama seperti tadi R dia laki-laki, akhirannya adalah T. Untuk bentuk sainnya gimana? Iya, sama seperti R dia laki-laki. Jadi dia perempuan dan dia laki-laki memiliki endung atau akhiran kata kerja yang sama yaitu T dan memiliki bentuk sain yang sama yaitu is. Kata ganti kepemilikannya gimana? Berbeda, sama seperti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata ganti kepemilikan dia laki-laki, his. Dia perempuan, her. Dalam bahasa Jerman pun akan berbeda, gitu ya. Dalam bahasa Jerman tadi laki-laki adalah sein, untuk perempuan adalah di sini adalah ihr. Ir di sini bukan kata ganti orang ya. Ada subjek ir. Nanti nih kita pasti lewat nih subjek ir. Nah, di sini ir di sini bukan kata subjek, tetapi di sini adalah kata ganti kepemilikan. Kalian nanti bisa lihat bedanya. Kita bahas nanti berikutnya ya. Kemudian, nah ini dialog ini pun sudah pernah pada bulan Oktober kemarin ya. Pada bulan Oktober kemarin setelah kalian PTS kita sudah membahas ini. Di sini menggunakan si juga. Bedanya apa dengan si yang tadi? Iya, kalian bisa melihat bedanya. Bedanya di sini bentuk sainnya menggunakan sin, sedangkan kata kerjanya akhirannya adalah en. Oke. Di sini kalian bisa melihat dari bentuk sainnya dengan pertanyaan wer sind Sie? Dijawab dengan Sie sind Frau Lina und Herr Santo. Sie sind neue Dozenten. Kemudian kalau kata kerjanya dilihat dari mana? Ya, bisa dilihat dari Sie werden schon Dozent. Sie unterrichten Kulturkunde und Geschichte. Kemudian was unterrichten Sie? Kemudian Sie sehen noch jung aus. Di sini kalian bisa melihat akhiran untuk si di sini adalah en dan bentuk sainnya adalah sin. Ini adalah kata ganti untuk mereka ya.
untuk mereka. Jadi untuk mereka dan si perempuan sama, ada si-nya. Tetapi perbedaannya adalah si dia perempuan akhirannya adalah T, bentuk sainnya adalah is. Si mereka akhirannya adalah en, untuk bentuk sainnya adalah sin. Frau, tadi kayaknya saya belum melihat yang si Anda. Si Anda memang saya tidak bahas di sini, gitu ya. Tetapi si Anda memiliki kesamaan dengan si mereka, menggunakan akhiran en dan menggunakan bentuk sain sin. Perbedaannya dengan mereka, si Anda walaupun dia berada di tengah kalimat, dia harus berhuruf kapital. Gitu ya. Contohnya di sini, kalau misalnya di sini, nah ini dia pertanyaannya. Where sind Sie? Kalian bisa melihat ya, where sind Sie di sini ya. Where sind Sie? Where sind Sie ketika kalian bertanya siapa Anda, kalian harus menuliskan dengan huruf S kapital di C-nya. Ya, bukan di sin-nya, tetapi di C-nya harus dituliskan dengan huruf kapital. Si werden, C-nya harus dituliskan dengan huruf kapital. Ya, Sie sind unter, C-nya harus dituliskan dengan huruf kapital. Was unterrichten Sie, C-nya harus dituliskan dengan huruf kapital. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi, makanya saya tegaskan sekali lagi, untuk penulisan huruf besar dan kecil, kapital dan tidaknya, itu amat sangat berpengaruh dalam bahasa Jerman. Oke, weiter, kita lanjut. Di sini kita pernah sudah 2 minggu yang lalu materi kalian adalah ini. Ini kata tanya dan kalimat jawaban tentang seperti yang tadi. Kalau tadi bedanya du dengan ih, ini ir dengan wir. Ya, kalau du dan ih, kamu dan saya. Kalau ir dengan wir, iya, kalian dan kami, atau kalian dan kita, bisa. Ada yang ngomong kita, ada yang ngomong kami, boleh, terserah, gitu ya. Kalau enaknya ngomong kita boleh, kalau enaknya ngomong kami juga boleh, gitu ya. Di sini ir berarti kalian. Kalian bisa lihat subjeknya, ir. Akhirannya atau endung untuk kata kerjanya adalah T. Untuk bentuk sainnya adalah sai. Sedangkan wir, akhiran endungnya adalah en. Untuk bentuk sainnya adalah sin. Sini kalian bisa melihat ya. Wer seid ihr? Wir sind. Woher kommt ihr? Wir kommen. Wo wohnt ihr? Wir wohnen. Wie alt seid ihr? Wir sind. Was macht ihr? Wir sind. Kalian bisa melihat perbedaannya. Oke ya. Jadi di sini ada. Nah, Frau, tadi kan ada ir juga tuh di kepemilikan dia perempuan. Apa bedanya sama ir di sini? Bisa dilihat? Di sini kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan ir. Ya, saya mundur lagi nih. Saya mundur lagi. Perhatikan ir di sini. Ya. Perhatikan ir di sini. Ya. Ir di sini diiringi dengan kata hobi. Sedangkan ir berikutnya tidak diiringi dengan apapun. Tetapi dia diawali dengan kalimat atau kata kerja. Jadi, kalau ir kepemilikan biasanya disertai dengan bendanya. Ist das ihr Buch? Apakah ini bukunya dia perempuan? Gitu kan? Was ist ihr Hobby? Apa hobinya dia perempuan? Sedang kalau di sini, wo wohnt ihr? Artinya adalah di mana dia tinggal? Di mana kalian tinggal? Wo wohnt ihr? Di mana kalian tinggal? Itu perbedaannya ya. Jadi kalau ir kepemilikan diiringi dengan kata benda, sedangkan ir sebagai subjek tidak diiringi dengan kata benda. Ciri-cirinya kata benda apa? Ini yang tadi saya bilang, hurufnya kapital. Oke, sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Bis next video. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.